Ya, intinya adalah kita jelas, otak kita tuh jelas. Saya sedang berhadapan dengan siapa. Kalau saya berhadapan dengan Tuhan yang jelas konsepnya, ya saya akan lurus, sadik. Sadik itu kan artinya lurus, benar. Kalau saya punya konsep yang tidak berkaitan dengan kehidupan, tidak berkaitan dengan selalu ada itu, maka pasti, ya, walaupun melencengnya 1%, saya pasti salah. Ya tadi termasuk pendeta-pendeta, para pengajar, pemuritan yang mengandalkan disiplin rohani. Itu salah. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti bahwa bukan itu poinnya. Kerohanian bukan pada disiplin rohani. Kerohanian yang penting adalah kenal siapa Tuhanmu. Janganlah orang bermegah karena kekayaannya, janganlah orang bermegah karena kepandaiannya, tetapi bermegahlah karena mengenal aku lah. Mengenal aku itu pemuritan. Bukan karena kamu pintar atau banyak duit, bukan itu poinnya. Bukan karena kamu ahli disiplin rohani, bukan itu. Kamu kenal Tuhanmu, bukan kamu ahli disiplin rohani. Kamu kenal Tuhan itu banyak cara. Jadi bukan disiplin rohani, bukan itu kuncinya, bukan itu. Apakah orang-orang di Alkitab disiplin rohani? Tidak semua. Yunus apakah disiplin rohani? Tidak lah, dia tidak mau diutus, tapi dia orang salah, tidak seperti kita. Dia berkhotbah 120.000 orang tobat loh. Kita berapa coba siapa yang bisa pamer khotbah sekali cuman berapa jam itu di depan publik ya, di lapangan ya, di Niniweh ya, 120.000 berapa itu, sekalian sapi-sapinya itu bertobat semua. Siapa? Lawang ini Petrus ya. Petrus saja berapa itu? 3.000 ya. 3.000 mentok. Yunus 100.000 lebih plus. Jadi Petrus yang disiplin rohani dididik 3 tahun oleh Yesus sendiri gagal. Ketika berhasil cuman 3.000 yang dia selamatkan. Yunus apakah dia disiplin rohani? Ya, dalam standar disiplin rohani nggak masuk itu, udah menolak itu. Diajak bicara Tuhan aja dia marah kok. Disiplin rohani apanya gitu. Tapi dia buahnya itu 120.000 itu, 100 plus lah ya, nilainya apa, jumlahnya agak tidak tahu jelasnya, biasanya pembulatan. Jadi kalau orang sekarang bangga dengan disiplin rohaninya, itu bukan apa-apa, jangan bangga, nggak ada apa-apanya. Orang yang nggak disiplin rohani lebih baik daripada Anda. Makanya ini kerohanian tuh kalau yang benar itu tidak melahirkan kesombongan. Nah itu ya, kenapa kesombongan? Berarti dia melawan kehidupan. Orang sombong itu mendekati kematian. Setan itu dikatakan sombong kan? Nah itu roh kematian, bukan roh kehidupan. Lawannya kematian, lawannya kehidupan adalah kematian. Jadi ketika Tuhan adalah kehidupan, setan pastinya lawannya yaitu kematian. Kalau terang itu Tuhan, maka setan itu kegelapan gitu. Kalau kita tidak ngerti konsep ini, banyak kerohanian kita yang akan keluar dari konsep kehidupan. Intinya begitu. Makanya kayak si siapa itu yang murtad itu, ketika dia bilang, karena dari ajaran Yahudi kan ada itu, demi kehidupan maka ada prioritas yang lebih penting. Demi kehidupan anaknya, ya bukan anaknya sih. Yang di waktu itu dia nggak ngaku anaknya ya, artinya yang dikandung pacarnya, maka dia rela berpindah agama. Nah, sampai segitu. Tapi secara konsep itu benar. Terbukti dia kembali ke ET kan. Walaupun agamanya beda. Yang tidak ngerti ini nggak akan bisa nerima itu. Begitu saya tes, oh dia masih mau pelepasan, ya sudah. Beriman kepada El Sadik gampangnya gitu, walaupun agamanya beda ya. Kalau disebut Kristen ya tidak bisa, ya disebut Kristen tidak bisa. Bukan agama Kristen gitu ya. Tapi dia ya El Sadik. Dia ngerti kehidupan ini. Walaupun
Kalau dia komen tuh banyak yang mencibir ini kayak orang nggak waras gitu ya, tapi konsepnya bener loh. Apakah dia ahli disiplin rohani? Saya yakin tidak masuk hitungan itu disiplin rohani, tapi dia ketemu esensi yang lebih benar daripada kalian-kalian yang bangga dengan disiplin rohani gitu. Dan dia imannya nggak berubah, dia hanya salah jalan gitu, imannya nggak berubah, yang terbukti balik kan gitu. Nah itu contoh. Makanya esensi-esensi ini yang ternyata di El Sadik kita praktekkan, teman-teman juga lihat,